orang beriman itu ketika dibacakan la ilaha illallah atau mendengar la ilaha illallah itu bergetar hatinya. Nah, orang beriman seperti itu yang benar-benar hakul yakin, jadi baru mendengar kata la ilaha illallah itu hatinya sudah bergetar. Itu kan sama dengan contoh itu tadi ya, orang yang pernah merasakan jeruk nipis, ia baru tahu bentuk atau sosoknya jeruk nipis. Ada orang memotong jeruk nipis misalnya, itu sudah kerasa. Nah, makanya iman itu mestinya hakul yakin. Agar apa? Agar ada dampak, ada efek pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Comre Ma'rifat. Kesempatan kali ini kita bertemu kembali, dan di sini kita akan mencoba membahas sedikit tentang iman ya. Iman itu harus hakul yakin, itu topiknya. Mengapa harus hakul yakin? Yakin saja tertolak, ainul yakin juga tertolak, jadi mesti hakul yakin. Mengapa demikian? Ini secara nalar saja, tidak usah pakai dalil ya. Karena sebenarnya iman itu kan percaya ya. Iman itu percaya dan yakin. Tapi keyakinan itu muncul atau keyakinan itu ada, iman itu ada karena kita telah membuktikan. Jadi kalau tidak pernah membuktikan, kalau kita mengaku yakin, itu bisa berarti asal percaya. Asal percaya yang itu berpeluang ada ketidakbenaran atau kena tipu istilahnya ya. Dan itu tidak berefek. Ainul yakin itu juga tidak ada efeknya. Kita kasih contoh ya, pada video kemarin itu kan kita memakai contoh tentang jeruk, rasa jeruk ya. Kita misalnya pernah mendengar atau diceritakan oleh seseorang bahwasanya jeruk nipis itu rasanya kecut. Nah, seperti itu. Ketika kita belum pernah merasakan jeruk itu, kemudian kita asal percaya bahwa jeruk itu kecut. Ketika ada orang lain yang membawa jeruk nipis, kemudian itu dibelah, terus itu biasa saja. Karena kita tidak pernah membuktikannya. Dan ketika kita tahu ya bahwa jeruk nipis ini rasanya kecut sekali dan sangat cocok jika dipakai untuk membuat wedang jeruk misalnya. Tahu, teori seperti itu tahu. Itu yang dinamakan ainul yakin. Tapi itu juga tidak memberikan dampak apapun bagi diri kita. Padahal iman itu semestinya memberikan efek, semestinya memberikan dampak pada kita. Akan berbeda dengan orang yang hakul yakin. Ia benar-benar tahu rasa jeruk nipis itu kecut. Ia sudah pernah mencobanya, mencoba rasanya. Ia pernah merasakan sendiri kekecutan, sedemikian kecutnya atau seberapa kecutnya jeruk nipis itu. Nah, bagi orang yang sudah pernah merasakan kecutnya jeruk nipis, ketika ia melihat seseorang membawa jeruk misalnya ya, membawa jeruk nipis, kemudian itu dibelah, baru melihat saja, atau mendengar orang mengatakan jeruk nipis saja, karena ia pernah merasakan kecutnya, itu sudah
kalau istilah saya itu kemocor ya. Di mulut itu sudah kemocor, sudahan. Itu bagi orang yang hakul yakin, bagi orang yang sudah merasakan kecutnya jeruk, itu akan memberikan efek. Baru tahu atau melihat jeruk saja, jeruk nipis itu sudah memberikan efek, sudah ngilu rasanya. Nah, demikian juga iman. Iman itu mestinya seperti itu. Jadi mesti hakul yakin dulu. Sehingga itu kan ada kaidah itu apa ya, dalil atau apa ya. Orang beriman itu ketika dibacakan la ilaha illallah atau mendengar la ilaha illallah itu bergetar hatinya. Nah, orang beriman seperti itu yang benar-benar hakul yakin, jadi baru mendengar kata la ilaha illallah itu hatinya sudah bergetar. Itu kan sama dengan contoh itu tadi ya, orang yang pernah merasakan jeruk nipis, ia baru tahu bentuk atau sosoknya jeruk nipis. Ada orang memotong jeruk nipis misalnya, itu sudah kerasa. Nah, makanya iman itu mestinya hakul yakin. Agar apa? Agar ada dampak, ada efek pada diri kita. Makanya ibadah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Tidak orang yang tidak beriman, kan tetap biasanya perintah-perintah ibadah itu kan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ati'u wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum misalnya. Orang-orang yang beriman, seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan padamu kutiba alaikumusiyam, puasa. Dan seperti itu. Jadi ibadah itu sholat, zakat, puasa, haji, itu semua hanya diwajibkan bagi orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu tadi tidak asal percaya, tidak asal yakin, tidak asal tahu teorinya, tidak asal mendengar cerita, tetapi ia benar-benar hakul yakin, tahu, syahadatnya pun menyaksikan betul ada yang disaksikannya. Jadi itu ya, itulah bedanya ya, bedanya antara yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Jadi yang ada dampak, yang ada efek itu hanya yang hakul yakin, yang benar-benar mengalami sendiri. Mungkin itu ya sedikit pertemuan kita, apa yang kita bagi pada sore hari ini, dan ini tentang praktek Thorekoh Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.